Udah. Tes kedengaran nggak suara gue? Terdengar baik. Aduh, sorry bang. Oke, sebelumnya gue buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan malam ini mau ada kita ngadain tutorial untuk di DED nanti. Nah, jadi di DED ini ada beberapa gambar. Nah, nanti yang harus disiapkan itu dari masing-masing orang itu ada gambar detail saluran, terus nanti detail gorong-gorong sama cross section. Nah, yang pertama ini gue mau tutorialin cara buat detail saluran lah. Misalnya gue ambil data gue dulu aja ya. Misalnya ini misalnya untuk saluran yang pertama itu, ini untuk saluran segitiga dulu ya. Kita buat saluran segitiga dulu. Hanya 3, M-nya 1. Tadi kan udah gue informasin ya. Di masih grup praktikan gue sih. Untuk M-nya itu untuk di saluran segitiga sama trapesium itu M-nya 1. Untuk rumus B-nya menyesuaikan. Nah, untuk buat salurannya, detail salurannya, yang pertama tentuin hanya tadi ya, L. Oh, kalau nggak sebelumnya dari awal dulu aja. Setelah masuk ke tampilan AutoCAD ini, sebelumnya atur dulu nih, kita mau kesatuannya apa di sini. Caranya itu klik unit. Nah, di sini nih kita nentuin kita mau pakai sentimeter, milimeter, sama meter. Di sini gue gunain yang sentimeter ya. Sentimeter. Kalau untuk yang di data ini kan itu meter. Hanya ini 0,3 meter ya. Berarti 30 cm. Gitu. Oke. Untuk membuat detail salurannya kita klik L, line. Terus yang pertama itu kita buat garis. Tunggu ini dulu. Ketinggiannya. Tadi kan ketinggiannya kan 3 ya, atau 30 cm. Ya kan? 30 cm. Enter. Terus yang kedua itu kita masukin ini tinggi jagaan atau W 0,2 meter berarti 20 cm. Enter. Jadi nih. Setelah itu kita masukin setengah dari B. Setengah dari B ini. Karena ini kan lebar puncak ya. Jadi kita masukin setengahnya. Bebas mau tarik ke kanan atau tarik ke kiri ya. B-nya kan tadi 60 ya. Tengahnya berarti 30. Kita enter. Lalu kita tarik ke sini nih. Matiin dulu. Terus tarik ke sini. Dapat nih segitiganya kan. Nah, setelah ini kita masukin untuk lengan salurannya di kanannya. Itu secara umum masukin aja ya 50.
atau setengah meter. Bentar. Nah, setelah ini kita offset nih masing-masingnya nih. Sesuai dengan seperti ini. Di offset untuk tebal saluran sama tanahnya. Untuk munculin heads-nya itu ya. Oke, kita offset. Ini untuk saluran itu, ketebalan saluran itu 10 cm. Ini kita offset 10. Ini juga nih, kita offset 10. Ini untuk material salurannya ya. Selanjutnya kita offset untuk tanah. Tanahnya kita ambil 10 cm aja. Ya 10 cm juga. Nah, setelah ini udah boleh dihapus atau enggak, bebas ya. Setelah ini boleh kita blok. Ini terima aja. Kita blok nih. Terus kita mirror nih. Ambil titik ini, tarik ke atas. Klik no. Nah, ini tinggal kita rapiin aja nih untuk salurannya ya. Ini bisa kita tarik ini ke bawah. Terus kita klik X untuk memanjangkan ini nih. Oke. Terus untuk kita trim untuk menyesuaikan, ini kan untuk tanah tadi nih, tanah yang bagian bawah kan. Untuk yang bagian ini material salurannya. Ini tinggal kasih garis saja ditutup. Nih. Dapat nih untuk detail saluran. Ini kan masih kasarnya kan. Jadi untuk nanti ditambahin heads-nya, keterangannya, dan lain-lain. Misalnya untuk dimensinya nih. Tadi kan kita pakai dimensi hanya 30, lebar puncaknya 60, dan tinggi jagaannya 20. Ini lebar puncak nih, dari sini ke sini. Nih. Terus untuk itunya lebar tinggi jagaannya kan tadi 20. Ini tinggi jagaan nih. Untuk ketinggian saluran tadi 30 ya. Sampai ke sini. Tarik ke tengah. Nih. Dapat tuh kan. Tinggal di heads aja. Heads H. Misalnya untuk penampang material beton nih, beton pakai yang aircon ini. Nanti klik di sini aja nih. Ini kan kekecilan nih, nggak kelihatan ya. Tinggal ini dikecilin aja nih, jadi 0,1. 0,1. Bentar. Nah, ini untuk salurannya kan beton. Terus untuk tanahnya juga masukin. Untuk tanah itu pakai yang earth. Nah, ini kan karena terlalu kecil, ini naikin juga. Ini naikin aja jadi 1. Tuh. Oke. Nanti tinggal dibuat keterangannya aja. Ini tadi untuk tinggi jagaan kan. Ini tadi untuk kita buat untuk ketinggian salurannya. Ketinggian airnya lah. Ini bisa dihapus nih. Nanti bisa dibuat tanda apalah di sini untuk masukin ini tanda ketinggian air.
Ini bisa di copy juga nih. Sebagai tanda aja, ini ketinggian airnya di sini, gitu. Dari debit yang kita dapat. Oke, ini untuk saluran segitiga ya. Selanjutnya mau buat trapesium ya. Misalnya trapesium dengan, nggak ada contoh datanya ya. Contoh datanya gue buat-buat aja ya. Misalnya dengan ketinggian yang sama dengan lebar di bawah. B kecil sama B puncaknya nanti. Misalnya ketinggiannya hanya, sorry. L-nya tadi 0,3 ya atau 30. Masukin juga nih 30. Enter. Terus tadi tinggi jagaannya 20 nih misalnya. Atau 0,2 ya. 20. Enter. Terus untuk, nah setelah itu buat dulu nih B kecilnya nih, lebar saluran paling bawahnya. Misalnya lebarnya berapa? 30 juga ya misalnya ya. L 30. Enter. Terus ini di move aja. Kasih ambil tengah-tengahnya, kasih ke sini nih. Oke. Terus kan untuk nentuin lebar puncak itu rumusnya di segitiga, di trapesium. Ada yang tahu nggak? Ada yang udah buat belum? Gue cari dulu ya. Untuk trapesium itu, nah ini. Untuk trapesium itu untuk lebar puncaknya B plus 2MH. Nah, tadi B bawahnya kan 30 kan? Ditambah 2 kali M kali H. M-nya tadi 1 kan udah gue infoin. 2 kali 1 kan 2. Dikali H-nya ketinggiannya 30. Berarti 60. Berarti lebar puncaknya 30 ditambah 60. Berarti 90 kan? Buat juga nih garis. Sepanjang 90. Kita move lagi nih, ambil tengah-tengahnya ya. Di move. Terus ambil tengah-tengah ini sampai ada segitiga. Pindah lagi ke sini. Jadi ini tinggal kita hubungin aja nih. Matiin dulu nih. Sini ke sini. Ini ke sini nih. Dapatkan bentuknya kan. Terus masukin lagi untuk tangan salurannya tadi ya, seperti yang gue bilang 50. Samain aja semua nih untuk tangan salurannya 50. Ini juga nih. Selanjutnya kita offset 10. Ini offset ini sesuai dengan tinggi jagaan ya. Misalnya W-nya 20 tadi kan. Jadi kita offset 20. Kalau 25 offsetnya 25 gitu. Misalnya kalau 25 ya. Kan kita mau buat tinggi jagaannya itu untuk nentuin ketinggian airnya kan. Misalnya kayak tadi ini kan. Yang tadi kan ini tinggi jagaannya 20 ya. Jadi kita offset tadi 10 dari 20. Jadi misalnya kalau 25 W-nya berarti offsetnya 12,5 kan. Offset 12,5 enter. Nih. Tapi kan karena
Ini kan kalau 12 kayak kalau 25 ya. Tapi kan tadi di sini gue masukin tinggi jaganya 20 ya. Jadi masukinnya 10 offsetnya. Jadi tergantung kita masukin tinggi jagaannya berapa ya di sini. Karena ini gue masukin 20 tinggi jagaannya. Jadi di offsetnya 10-10. Ini tinggal di rapi-rapiin aja nih. Yang sebelah. Nah, Ini kan nanti. Mana? Cara gampang gini, tarik-tarikin aja nih. Ini kan nanti. Oke. Tarik. Harus lurus ya nariknya, jangan dimiringin dan ke bawah. Terus kita trim, TR. Untuk ini tadi nih. Nah, kalau untuk mau manjangin aja bisa nih, karena trim tadi kan, shift trim di shift, katakan shift, maju sini dulu. Oke, kan dapat nih. Oke, jadi tinggal ditutup kanan kiri. Ini tadi untuk ketinggian air ya. Ini berenang. Untuk ketinggian air nih. Terus kita heads lagi. Misalnya, ini yang tanah dulu ya. Tanah yang masukin. Satu lagi misalnya pasangan batu ya. Kalau yang pasangan batu itu pakai yang gravel ini. Yang gravel, klik aja. Terus kayak tadi, kasih tanda airnya, copy aja. Dari lebar puncaknya. Ini untuk ketinggian ini H. Ini H plus W. Ya. Kalau untuk ini buat apa namanya dimensinya ini, kenapa ada M-nya? Nanti cari di YouTube aja ya cara buatnya. Tinggal di modify aja nanti nih cara buat ini ya. Terserah lah mau ada meternya. Tapi harus ada satuannya ya. Mau buat sentimeter atau meter, disesuaikan aja. Nah, ini kan trapesium. Terus yang setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran. Misalnya sama kayak tadi juga nih, ketinggiannya itu ketinggian salurannya misalnya agak gede gitu buat ya. Tinggiannya misalnya 50. Oke, misalnya 50 nih. Terus tinggi jagaannya tadi 25 misalnya. Oke. Masuk nih kan. Terus untuk lebar puncak, kalau untuk lingkaran itu lebar puncaknya 2 kali W plus W tambah H.
Jadi W tambah H ini dikali 2. Kalau di rumus ya. Berarti kan tadi ini H-nya 50, W-nya 25. Berarti lebar puncaknya, berarti kan totalnya 75 kan? Dikali 2. Berarti 150. L terus 150 di M aja, di move. Ambil tengah-tengahnya sampai segitiga nih. Nih. Setelah ini langsung ambil circle, ambil dari titik ini ya, titik atas ini ya, sampai ke bawah. Dapat nih kan? Tinggal di trim atasnya. Nih. Setelah ini masukin lengannya 50 tadi. Lengan saluran 50. Kirinya juga 50. Kan? Terus ini sekarang tinggal di offset lagi kayak tadi. Kan tadi kan tinggi jaganya 25, berarti nge-offsetnya setengahnya 12,5. Offset 12,5. Bentar. Yang kiri nih 2 kali. Ini juga nih. Oke, ini tinggal kita trim aja. Nih. Mau aja nih. Oke, ini tinggal kita tutup. Terus untuk tinggi jagaannya ambil dari sini nih, paling bawah tanah. Oke. Terus kita tinggal di heads lagi sama aja. Kayak tadi ya. Ya. Bisa ini buat dimensinya, airnya sama headsnya. Selanjutnya yang persegi. Nah, persegi gampang lah ya. Misalnya kalau persegi L untuk hanya sama kayak tadi ya, misalnya hanya 50. Terus tinggi jagaannya 20. Oke. Ada nih kan. Terus kan tadi hanya 50 ya. Kalau untuk di ininya kan di persegi itu kan H sama dengan B, jadi sama-sama 50. H-nya tadi sama B-nya. Oke. Terus untuk ketinggian tadi masukin 50 H-nya dan tinggi jagaannya 20. Nih. Lalu tinggal buat aja nih untuk lengan salurannya 50. Oke. Terus lanjut kita offset lagi kayak tadi. Di offset karena tadi tinggi jagaannya 20, berarti offsetnya 10-10. Ini tinggal dipanjangin aja ya. Tinggal di X.
untuk panjang ini. Lalu kita trim. Tutup. Ini tinggi jagaannya. Buat lagi nanti di head sama kayak gini ya. Nah, ini kan untuk detail saluran. Untuk detail saluran kan. Terus nanti ada gorong-gorong kan. Jadi salurannya, kalau saluran kita ada simpang, jadi itu ada gorong-gorongnya. Misalnya simpangnya itu di DTA, simpang itu di hilirnya DTA 5 misalnya ya. Terus untuk dimensi saluran DTA 5 itu 50, B-nya 50, H-nya 50. Jadi gorong-gorong itu langsung buat kotak aja ya. Misalnya gimana ya? Enak aja nih. Rectangle aja nih. Ini rectangle, tarik 50, 50. Ini tinggal di offset aja sih. Untuk ketebalan gorong-gorong itu biasanya lebih tebal daripada saluran biasa. Bisa dibuat ketebalan 20 sih. Ya, cukup. Nah, ini untuk udah dimensi gorong-gorongnya. Jadi maupun salurannya segitiga, mau bulat, mau trapesium, gorong-gorongnya tetap ini aja, kotak aja. Terus ini bisa, kalau mau lebih bagus lagi, tinggal di heads lagi aja. Ini kan untuk ini ya, perampangnya nih. Misalnya material beton. Di atasnya nanti ada jalan kan, tinggal kita buat aja nih 10 untuk tanahnya nih. Sesuai aja sih, misalnya bebas aja mau buat berapa ya. Misalnya di offset 10 lagi misalnya kita klik offset 10, terus ini di potong aja nih. Aduh. Terus kita head. Misalnya beton ya. Kalau untuk tergantung saluran sih, tapi kalau untuk gorong-gorong ini kasih beton semua aja. Tanahnya. Iya, udah. Nih. Untuk gorong-gorong. Nah, selanjutnya itu setelah detail saluran ada cross section. Cross section itu contohnya kayak gini nih. Jadi di sini tuh ada jalan, terus kita masukkan ini detail saluran kita di kanan. Misalnya ini di jalan DTA kiri atau segmen 7 ya. Misalnya itu segmen 7 dibuat jalan, terus masukin saluran kita yang udah kita buat tadi.
Nanti untuk kasih aja nggak ini? Jadi nanti untuk ininya template jalannya kami kasih ya. Jalan sama kop. Nanti kopnya disesuaikan aja ya. Ini ya. Ini kan masih yang punya sipil. Nama-nama ini juga nih. Nama asisten. Jadi cara buatnya itu misalnya nih kita misalkan tidak ada ini nih. Udah kami kasihkan template-nya. Nanti misalnya kita cek di Excel di intensitas untuk DTA kiri misalnya DTA 7 kita cek nih elevasi rendah kan ada tuh elevasi rendah kan di kolom elevasi rendah terus buat garis tuh XL terus H misalnya elevasi rendahnya itu di elevasi 40 lah misalnya 40 klik nih di 40 tapi misalnya kalau elevasi kalian di daerah kalian itu 100-an dataran tinggi nanti ini tinggal diubah aja nih misalnya ini buat 80 90 100 nyesuaiin lah misalnya kan gue contohin di elevasi di rendahnya di 40 terus ininya jalannya kan dikasih nih sesuaiin misalnya kalau ininya belum ada nih salurannya lihat kan misalnya ini salurannya belum ada sama ini semua nih terus dulu kan ini masih jalannya nih terus kita tempel misalnya kita saluran ini nih, lingkaran misalnya ya kita ambil aja nih saluran lingkaran di detail saluran tadi Beda-beda ya. oh ya nyesuaiin ya harus samain aja nih sama jalan ini apa namanya untuk skalanya copy loh bentar. Ngambil aja. Copy ambil ujung sesuaiin aja nih ini kan misalnya dia untuk lebar jalannya tebalnya tuh 14 sedangkan kita ini 10 tadi kan untuk lebar ini nah, nih ini sih sebenarnya harus ini harus disesuaikan tapi karena kita kalau dari awal kan agak lama nih ya kalian juga kurang waktunya kurang ini sih kurang panjang gitu ya buat aja nih sini copy lagi untuk sebelah kirinya kalau mau lebih bagus nanti lebih bagus lagi nanti jalannya buat lagi aja kalau enggak nyesuaiin sama skala pas kita buat ini kan tadi kita pakai satuan sentimeter ya nanti buat lagi aja biar lebih bagus ya kalau mau kalau enggak kayak gini juga udahlah kita okein aja di sini tadi nih kita masukin kita move M ambil titik ini titik jalan tinggi
Oh, tadi belum kita tentu ya. Enggak ya. Kita masukin dulu XL horizontal. Tadi di 40 kan. Ke tengah-tengah. Setelah ini kan kita masukin nih sesuai dengan elevasi jalan kan, elevasi rendah. Terus kita cek untuk di DTA 7. Kalau ini kan gue tahun lalu kan dibedain nih. Misalnya untuk DTA 7 kanan sama 7 kiri dibedain. Jadi kalau di kalian ini langsung aja 7 kanan 7 kiri. Jadi kan ini di segmen 7 ini kirinya kan, berarti ini DTA 7 kiri, ini untuk DTA 7 kanan. Nah, masing-masing cek elevasi tingginya. Ini kan tadi elevasi rendah. Nah, cek elevasi tinggi. Misalnya di elevasi tingginya itu elevasi tingginya 60. Jadi kita tarik nih dari titik akhir drainase kita, tarik ke titik 60. Nah, misalnya kalau di sebelah kanan ini ternyata dia konturnya di sebelah kanannya rendah. Jadi tinggal dibuat aja. Kalau kontur rendah itu kan kita nggak tahu paling rendahnya berapa kan. Kalau nggak buat lurus atau bebas lah buat berapa ya. Iya, bebas. Kalau nggak buat lurus saja. Kalau dia itu nggak ada poligonnya, nggak ada DTA-nya. Kalau nggak ada DTA buat lurus saja. Ini untuk ini sih buat ngasih tahu aja kalau yang di sini itu di sebelahnya itu konturnya tinggi, jadi kan air mengalir kan ke sini. Kalau ini ternyata rendah. Itu untuk ini ya, untuk elevasinya. Nah, setelah itu tinggal di head saya tanah, di heads yang tanah tadi, yang earth ini nih. Satu. Kalau masih ke inian 5. Nah, aduh bocor lagi nih. Bocor. Ini belum di satu. Yang di bagian salam belum satu. Oh ya. Ini tadi belum nyatu ya. Belum satu. Pokoknya nanti buatlah biar nggak bocor di sini ya. Nanti kasih heads. Ya harusnya udah pada bisa lah AutoCAD-nya semua ya. Nah, teknik biasanya bisa AutoCAD. Nih. Jadi untuk cross section ini per saluran, misalnya saluran DTA 7 kanan kiri gitu. Misalnya kalau gini namanya segmen 7 kanan kiri gitu. Oke. Bebas lah, atau mau nggak mau buat penamaannya gimana, sebagus kalian aja. Ini cross section namanya, nanti skalanya juga, skalanya itu inilah pandai-pandai lah, kalau nggak AI aja, tanya AI ini skalanya berapa gitu. Tapi harus tahu dulu nih untuk ukuran kop kita berapa. Nanti kan ini kan kita A3 ya, untuk lebar A3 setelah di print berapa,
terus panjang drainase kita berapa, nanti setelah print panjang drainasenya berapa, nanti dia kasih tahu skalanya. Nah ini nanti dalam satu kop bisa buat 2 saluran, misalnya saluran 7, tapi ini saluran 8. Saluran 8 nih, kanan dan buat aja ya. Kalau buat ini berapa bisa buat? Nah untuk ini kalau muat 4 dalam satu ini buat aja. Misalnya misalnya contoh kopnya yang ini kan. Di kopi nih. Bisa dikecilin nih. SC. Tapi harus tahu dulu nih lebar awalnya nih. 3150. Ukuran A3 itu 420. Tinggal di 3150 dibagi 420. Berarti ini udah diperbesar 7,5. Kalau mau kembaliin ke ukuran semula, tinggal di SC bagi 7 berapa? Tekan R aja. R Ya, spasi. Jadi dari sini ke sini 400. Dari sini ke sini. Ya. Oke. 450. 420. Berapa sih? Ya. Bentar. Nah itu ukuran aslinya. Ini ukuran asli kopnya tadi. Coba di edit. Coba di edit. Oh ini meter ya tadi ya. Ini ada 420. Jadi tinggal sesuaiin aja nih. Buat berapanya kan? 2. Mau 2 atau 4? Nanti dikecilin aja nih. Jadi nanti dirapiin nih, mau diperkecil tulisannya, sama nanti dikasih nih keterangannya. Keterangan ini tinggi jagaan, ini H-nya, ini B-nya. Jadi contoh di lapor yang gue kasih. Ada nggak ya contohnya di laporan kayak gini nih, misalnya nih. Nih misalnya kayak gini nih, pasangan batu di tanah asli, lebar puncak, tinggi jagaan, tinggi muka air. Nih. Itu sih. Oh ya jelasin kalau pengen bikin jalan ulang yang 20. Oh iya misalnya kalau mau bikin yang jalannya tadi ya, misalnya nih terlalu jelek nih jalannya, misalnya nih karena nggak sesuai kan, nggak sesuai sama ini nih. Ini juga sama aja sih, nggak sesuai. Kalau mau sesuaiin bisa aja buat jalan manual, misalnya L kita tentuin dulu, misalnya lebar jalan kita 13 kan, untuk setengahnya berarti 6,5 kan,
6,5 meter berarti 600. 650. Klik oke. Terus kemiringan jalan itu biasanya 2 derajat kemiringan jalan. Berarti tinggal cek aja 2 derajat 2% dari 6,5. 6,5 dikali 2%. Itu 0,13 meter. Berarti 130. 0,13 berarti 13. Gimana bisa 190? 130 13. Tinggal trim. Ini di mirror. Apa? Belum lagi. Udah. Nah, terlalu kecil. Berarti tadi bukan 13 ya? 130. Ulang dulu ya. Saya 650. Kemiringannya 2% dari 650. 13 benar nggak sih? 160 berapa ya? Nggak mungkin ya, udah 13. Udah benar nih. Udah benar. Tinggal di mirror Iya, tadi. iya. Udah. Nah, ini tinggal di offset aja nih. Sesuai dengan ketebalan jalan. Misalnya offsetnya 10. Ini untuk jalannya kan. Untuk lapisan-lapisan jalan itu sebenarnya banyak. Untuk pondasinya misalnya kita buat 20 nih offsetnya. Karena sesuai sama yang dijagaan tadi gak sih? Enggak ya? Soalnya jalan itu biasanya lebih tebal daripada drainase. Ya, ini 10 juga lah. Udah sama. Pondasi jalan nih. Terus tanah. Terus nanti masukin lagi nih bahu jalan lagi, banyak sih yang harus dimasukin. Misalnya bahu jalannya 1,5 meter. Ini offset aja nih, offset 1,5 meter itu 1.500 cm. Aduh, Bukan offset ya sih. ya, ini. Belum sih. Jauhan 160 ya. Atau udah ikutin ini apa sih? Karena banyak yang mau diperhitungkan. Ini kan nggak ada bahu jalannya nih. Lagi juga tadi nggak apa-apa. Tinggal di heads aja nih masing-masing. Terus tambahin. Terus langsung masukin detail saluran kita tadi.
sama. Nah ini kayak sama gitu lah, lebih simetris. Yang penting udah inilah, tau lah cara buatnya kan, bisa lah. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Oke, langsung aja. Bang, cara buat apa namanya tanda muka air itu gimana ya? Muka air buat manual ini. Oh, oke bang. Buat aja sampai segitiga, Gak ada ketentuan gitu. terus tarik L tengahnya ini. Kita luruskan, kasih, nggak ada ketentuannya sih untuk main sih tadi. Bebas lah mau buat gimana. Gak ada ketentuan. Oke bang, makasih bang. Ada lagi nggak? Gitu. Lanjut. Langsung tanya aja. Izin bertanya Bang. Ya. Berarti kalau misalnya DTA kita 8 itu dibuat 8 aja Bang. Yang apa cross section? Transaction ya. Yang cross section Yang ya? kayak iya. Yang ada jalannya kan? Mm-mm. Iya berarti buat 8 ini. Ini untuk DTA kanan 1, kanan 2. Kan ini DTA kanan 1, kanan 1, kiri 1. Kanan 2, kiri 2. Lanjut sampai 8. Oke Bang, terima kasih. Gitu juga. Ini, iya, kalau ini juga, kalau detail ini, misalnya ini nanti kasih penjelasan ya. Ini detail saluran kanan 1, ini kiri 1. Berarti total 16. Ya kalau untuk detail ini kan total 16 ya. Kalau dimensi salurannya beda-beda. Tapi kan biasanya ada yang sama tuh, sama-sama 0,4. Yang kiri 1 0,4 sama 0,4 B sama hanya. Nanti di saluran 7 kiri 7-nya sama-sama 0,4 juga. Jadi ini tetap di satu kop ini tetap ini misalnya DTA 1 ini kanan kiri, DTA 2 kanan kiri. Tapi kan kalau dimensi salurannya sama, tinggal di copy aja kan, tinggal ganti keterangannya aja. Ada yang enggak? Gimana teman-teman? Masih ada yang mau tanyain atau enggak? Kayaknya cukup bang. Jadi kalau nggak ada yang mau tanyain lagi, Kalau misalnya emang nggak ada yang mau tanyain lagi, kita cukupkan buat untuk malam ini tutorialnya. Sebelum itu, ya kita follow up lagi lah buat untuk dikejar progresnya, biar nggak mepet-mepet juga, sistem SKS juga biar sama-sama enak gitu. Daripada mepet-mepet kan